Aku tidak pernah menyangka bahwa kisah horor paling mengerikan dalam hidupku bukan datang dari tempat angker, bukan dari kuburan, tapi dari tetangga sendiri. Semua bermula dari sebuah warung nasi kecil di gang sempit tempat aku tinggal. Warung itu milik Burini. Burini adalah janda sederhana, orangnya ramah, murah senyum, dan tidak pernah neko-neko. Setiap pagi, bahkan sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah mencium aroma nasi hangat dan sayur lodeh dari dapurnya. Warungnya kecil, hanya tenda biru, 3 meja plastik, dan bangku panjang. Tapi anehnya, warung itu tidak pernah sepi. Ojol, karyawan, mampir, bahkan orang dari kampung sebelah rela jalan kaki hanya untuk makan di sana. Seringkali aku berpikir, rezekinya Burini memang ngalir terus. Dan di seberang warung itu ada satu warung lain, warung yang selalu sepi. Warung itu milik Bu Sulastri. Sejak warung Burini ramai, aku sering melihat Bu Sulastri berdiri diam di depan warungnya. Tatapannya dingin dan lama-lama membuatku tidak nyaman. Suatu sore, aku mendengar dia bergumam pelan. Suaranya nyaris seperti berdoa, tapi isinya penuh kebencian. Pakai apa dia sampai semua orang ke sana? Saat itu, aku mengabaikannya. Aku pikir itu cuma rasa iri biasa. Aku salah besar. Beberapa hari kemudian, aku melihat perubahan aneh. Bu Sulastri mulai sering keluar malam. Pakaiannya selalu gelap. Ia pulang menjelang subuh dan sampai pada satu malam yang sampai sekarang masih teringat jelas di kepalaku. Sekitar jam 1:30 pagi, aku terbangun karena haus. Saat aku membuka jendela, aku melihat seseorang jongkok di depan warung Burini. Awalnya aku kira maling, tapi ketika mataku terbiasa dengan gelap, itu Bu Sulastri. Tangannya menggali tanah perlahan. Gerakannya pelan, seperti tidak ingin terdengar. Di tangannya ada bungkusan kain hitam. Aku menahan napas. Ia memasukkan bungkusan itu ke dalam lubang, lalu menancapkan paku besar berkarat. Sebelum menutup tanah, aku mendengar dia berbisik. Biar kau rasakan bagaimana rasanya hidup susah. Saat itu, seluruh tubuhku gemetar. Aku sadar, aku baru saja melihat santet di kiriku. Tapi aku tidak berani keluar. Aku tidak berani bicara. Aku hanya menutup jendela dan berharap semua yang kulihat hanyalah mimpi. 3 hari setelah malam itu, Burini jatuh sakit. Awalnya hanya mengeluh pusing. Kok kepala saya berat ya man? Kayak muntah, demam tinggi, badannya lemas. Ia dibawa ke dokter, dikekut. Hasilnya normal, tidak ada penyakit. Tapi kondisi Burini justru semakin parah. Ia sering meringis kesakitan, memegangi perutnya sambil menangis. Rasanya kayak ada yang nusuk dari dalam. Dan yang paling mengerikan, tubuhnya mulai mengeluarkan bau busuk. Bukan bau keringat, bukan bau obat, tapi bau seperti daging membusuk. Suatu malam, aku dipanggil ke rumahnya. Saat aku mendekat, aku hampir muntah. Dari lipatan kulit di leher Burini keluar belatung kecil. Padahal tidak ada luka. Semua orang panik. Burini menangis sambil memegang tanganku. Man, aku nggak punya musuh. Dadaku sesak. Aku tahu jawabannya. Aku melihat sendiri, tapi rasa takut menahan lidahku. Setiap malam setelah itu, Burini selalu berteriak kesakitan. Panas, sakit. Ia menggeliat di atas kasur, seperti orang disiksa sesuatu yang tidak terlihat. Dan setiap kali ia berteriak, aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Tawa pelan datangnya dari arah rumah Bu Sulastri. Saat itu, akhirnya keluarga memanggil orang pintar. Begitu ia masuk rumah, wajahnya langsung berubah. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, tapi tegas. Ini bukan penyakit, ini kiriman. Semua orang terdiam. Lalu ia menunjuk ke arah depan rumah. Pelakunya orang dekat. Jantungku serasa berhenti. Tanah di depan warung digali, dan di sanalah semuanya terbukti.
kain hitam, rambut paku, tanah, kuburan. Bau busuk menyebar ke seluruh gang. Orang pintar menghela napas panjang. Kalau terlambat 1 hari saja, nyawanya tidak tertolong. Ritual dilakukan malam itu juga. Angin berhembus kencang. Lampu berkedip-kedip. Burini menjerit keras, lalu tiba-tiba terdiam. Di saat yang sama, teriakan melengking terdengar dari rumah seberang. Bu Sulastri dilarikan ke rumah sakit keesokan harinya dengan gejala yang sama. Tanpa Burini perlahan membaik. Warungnya buka kembali, tapi Bu Sulastri meninggal seminggu kemudian. Dokter hanya menulis 1 kalimat, gagal organ tanpa sebab medis. Sampai hari ini, rumah itu kosong. Dan setiap kali aku melewatinya di malam hari, aku selalu ingat satu hal. Iri hati tidak pernah datang sendirian. Sejak malam itu, warung nasi Burini memang kembali buka. Namun, senyumnya tak pernah lagi sama. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa tidak semua bahaya datang dari tempat angker. Kadang, iri dan dengki dari orang terdekat jauh lebih mematikan daripada yang terlihat. Jika rezeki orang lain membuat kita panas, seharusnya kita belajar bersabar, bukan mencari jalan gelap yang akhirnya memakan diri sendiri. Karena setiap niat buruk, sekecil apapun, pasti akan menemukan jalan untuk kembali ke pemiliknya.